Puji Tuhan, hari yang bahagia, pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pagi hari ini, sekalipun kita terpisah jarak, tetapi kita mau tetap bersyukur. Dan kita tetap mau naikkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena kita tahu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari saudara-saudara yang di rumah, dimanapun bisa menangkap acara ini, ibadah ini, mari kita satukan hati, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan hati penuh syukur, kita nyanyi. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur padamu sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyi dengan penuh ucapan syukur. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua hanya oleh karena kasih, anugerah Tuhan terhadap kami semua. Engkau mengerti keadaan kami, Engkau menilai keadaan kami, dan Engkau tahu hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan namamu. Sebab itu kiranya Engkau menilik keberadaan kami. Di tempat kami masing-masing berada, Engkau tahu keadaan kami. Dan Engkau tahu hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami semua dengan kuat kuasa-Mu yang dari sorga. Sehingga ibadah kami pada kesempatan ini Tuhan boleh mendatangkan hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami, ucapan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, pagi hari ini kita tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi kita berada sama-sama di dalam satu hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Keadaan membuat kita tidak bisa berada di dalam satu ruangan yang sama, tetapi kalau hati kita sama-sama boleh tertuju kepada Tuhan, maka pujian kita, penyembahan kita boleh naik ke hadirat Tuhan. Apabila kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian. Saya menyanyi di sini, saudara mengikutinya. Kita sama-sama boleh mendapatkan berkat. Berkat puji-pujian, karena di dalam puji-pujian ada berkat Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian umat Tuhan. Kita nyanyi lagu itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saudara, mari kita nyanyi. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita bertakhta. Amin. Atas pujian umatnya. Kita
Ada kuasa di dalam pujian. Ada banyak persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi setiap kali kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ada kuasa Tuhan yang menguatkan hati kita, yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita untuk kita tetap tinggal di dalam jalan Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi karena kita tahu ada Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan kita, maka kita boleh tetap tenang, kita boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Engkau ada di setiap musim kehidupanku. Kita nyanyi lagu itu dengan iman. Mari saudara, angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Bapak Hoki. Bersama terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Nanti Bapak Hoki akan pimpin kita di dalam doa firman Tuhan untuk melayani firman Tuhan sekaligus. Saya persilakan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Bapa di sorga, kiranya pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan berkenan, karena pujian ini yang mengingatkan kami bahwa selalu Engkau menyertai langkah-langkah kami, bahwa setiap pujian kami Tuhan Engkau berkenan dan Engkau hadir, dan kalau Engkau hadir segala sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Hadirlah terus dalam hidup kami ya Tuhan, di mana kehidupan kami yang penuh dengan pujian, ucapan syukur kepadamu, sehingga kami selalu disertai oleh Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Di tengah keadaan apapun juga yang kami alami Tuhan di hari-hari yang sukar ini, kami tetap percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami akan terus berjalan bersama dengan-Mu sampai kami masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman-Mu, memberkati, mengurapi setiap firman yang disampaikan pada saat ini ya Tuhan. Semua boleh memberikan kekuatan bagi setiap jemaat yang mendengar, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi adalah tidak terlepas dari rencana dan rancangan Tuhan yang agung dan mulia. Hari-hari yang kita sedang jalani hari-hari ini, tidak seorang pun bisa menduga hari-hari seperti ini bisa terjadi. Tapi kita bersyukur umat Tuhan, gereja Tuhan punya firman Tuhan yang memberitahukan, sehingga ketika hari-hari yang seperti ini terjadi, sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan. Dan apa yang terjadi ini tidak membuat seseorang menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saya mengingatkan kita di dalam Yohanes 16 ayat yang pertama dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Semuanya apa? Yaitu semua berita-berita yang memang menurut pemikiran manusia itu menakutkan.
itu bisa mengecewakan seseorang. Tetapi puji Tuhan, Yesus jauh-jauh hari sudah memberitahukan bahwa memang menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua akan terjadi hal seperti ini. Kita ingat kedatangan Yesus kali yang pertama di kandang Betlehem. Didahului dengan berita pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan lagi berita pertobatan. Tapi berita untuk membawa manusia menuju pada kesempurnaan sama seperti Yesus. Nah, untuk mencapai kesempurnaan inilah kita manusia harus benar-benar menanggalkan keakuan manusia lama ini. Firman Tuhan sudah mengatakan. Kalau kita baca di dalam kitab Nabi Habakuk, pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Habakuk 3 ayat yang kelima. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar. Mendahului siapa? Yesus. Nya huruf besar yaitu Allah. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar. Dan demam mengikuti jejaknya. Mendahului apa? Mendahului Yesus kembali. Seperti saya katakan tadi, kedatangan Yesus yang pertama didahului oleh pemberitaan oleh Yohanes Pembaptis tentang bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa? Karena manusia di dalam dosa harus bertobat. Dan Yesus pun mengatakan kita harus bertobat dan lahir baru. Itu yang Tuhan sudah beritakan dan seharusnya hal-hal yang demikian, pertobatan, kelahiran baru itu sudah didapat atau dilakukan atau dikerjakan oleh orang percaya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Tapi kedatangan Tuhan kali yang kedua tidak lagi diberitakan tentang pertobatan. Karena tentang pertobatan itu dikatakan oleh surat Ibrani adalah berita seperti untuk anak-anak. Untuk anak-anak diberitakan itu pertobatan, iya. Awal mula pelayanan Tuhan diberitakan tentang pertobatan, iya. Tetapi untuk dia datang kali yang kedua, beritanya adalah menuju pada kesempurnaan. Kedewasaan penuh. Sempurna sama seperti Yesus. Jadi tentang pertobatan itu seharusnya sudah kita lalui, sudah dijalani, sudah yang dulu-dulu. Kalau sekarang baru mau bertobat lagi. Jangan-jangan nanti kita ketinggalan loh. Nah puji Tuhan. Karena itu kita diingatkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Pandemi, virus, sampar yang seolah-olah menurut berita-berita dikatakan tidak terkendali. Tapi saya ingin katakan, semua ada di dalam kendali Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan dalam berita yang menakutkan bahwa tidak terkendali. Ya memang dalam jumlah dan segala keadaan yang sepertinya menurut akal manusia tidak terkendali. Itu sebabnya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan itu semua di dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.
Meningkat bukan lagi untuk bertobat, tetapi kita diangkat menjadi anak sulung atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mengatur. Dan melalui keadaan-keadaan seperti ini, kita semua diingatkan memang justru inilah hari-hari di mana Tuhan menghendaki terjadi demikian. Seorang yang masih berpikiran kanak-kanak akan mengatakan, kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan kejam? Kenapa Tuhan kasih penyakit? Kenapa Tuhan begini dan begini? Kenapa dan begini? Dan itulah pemikiran kanak-kanak. Itu sebabnya surat Ibrani katakan, jangan kita masih di dalam pemikiran kanak-kanak. Tinggalkan semua itu, meningkat menjadi pemikiran yang dewasa. Mengerti kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan gerejanya sempurna. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan lagi untuk memberitakan pertobatan, tetapi untuk membawa gereja bersama dengan Dia di dalam kekekalan dan kemuliaan yang kekal. Jadi orang yang masih mau terus setiap hari bergumul dengan pertobatan-pertobatan, seharusnya itu sudah kita tinggalkan, seharusnya kita sudah meningkat dan meningkat. Karena pada tingkat tertentu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat ke-18. Tingkat tertentu, siapa yang menentukan? Dia, bukan kita. Bukan pendeta. Tingkat tertentu, Tuhanlah yang menentukan tingkat keberadaan kita di mana kita layak untuk masuk di dalam kemuliaannya. Nah, melalui pandemi ini, melalui banyak kesusahan, melalui banyak penderitaan, Tuhan ingin membawa kita untuk tetap kuat. Bagaimana seseorang bisa tahu dia kuat kalau dia tidak mengangkat sesuatu beban yang berat? Anak-anak kecil, dia nggak mungkin bisa mengangkat beban yang berat. Karena dia anak-anak. Tapi orang dewasa, bahkan orang yang sudah terlatih, dia dapat mengangkat beban yang berat. Dan dia dapat menentukan langkah-langkahnya sesuai dengan arahan yang diberitakan, disampaikan. Nah, kita lihat ayat-ayat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Yosua, kitab Nabi Yosua pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, puji Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua ketika bangsa Israel yang telah mengalami regenerasi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Musa yang memimpin keluar dari Mesir, Yosua yang memimpin masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, menjelang untuk dia masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, ayat-ayat ini disampaikan kepada Yosua, firman ini disampaikan kepada Yosua, supaya apa? Supaya dia tetap kuat. Kenapa? Karena di tanah perjanjian, di tanah Kanaan yang akan mereka masuki, ada raksasa-raksasa. Mereka harus berjuang, mereka harus bertempur, mereka harus merebut. Itu tanah yang Tuhan janjikan.
Beda ketika mereka baru keluar dari Mesir. Tuhan dengan begitu jelas membela mereka. Mereka tidak berbuat apa-apa. Ketika Tuhan menulahi bangsa Mesir supaya Israel dikeluarkan dengan 10 tulah sampai tulah yang terakhir kematian anak sulung dari orang Mesir. Dan mereka keluar dengan sorak-sorai, dengan suara, dengan satu sukacita. Bahkan kalau ketika mereka harus melewati laut Kulsum, laut merah, Tuhan pun membelah laut itu. Mereka tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Nah, tetapi akhir perjalanan mereka untuk masuk ke Kanaan, mereka harus berjuang. Bukan perjuangan yang ringan, melawan raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Sehingga dikatakan jangan tawar dan jangan kecut hati. Nah, puji Tuhan, melalui ayat-ayat ini kita boleh mempelajari bagaimana yang pernah dikatakan kita meneguhkan, menguatkan sungguh-sungguh hati kita. Karena sebagaimana saya katakan tadi, menjelang kedatangan Tuhan yang kali yang kedua memang akan ada banyak kesusahan, penderitaan. Sehingga Yesus sudah mewanti-wanti, berpesan, kalau itu terjadi jangan sampai ada yang kecewa dan menolak Tuhan. Seorang yang berpikiran kanak-kanak, dia akan kecewa dan menolak Tuhan, mengatakan kenapa Tuhan jahat, kenapa diberikan banyak kesusahan, penyakit dan lain sebagainya. Apakah umat Tuhan tidak berdoa? Oh, semua sudah berdoa. Hamba-hamba Tuhan berdoa, semua orang percaya berdoa supaya virus ini lalu dari muka bumi, khususnya dari negara kita Indonesia yang kita cintai. Tapi kenapa masih merebak, masih mewabah, bahkan bertambah ganas dengan varian-varian baru yang seringkali membuat kita yang awam ini menjadi ciut dan takut. Apa Tuhan gak sanggup? Saya terlalu percaya kalau Tuhan mau, Tuhan sangat sanggup untuk melalukan virus ini. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita mendekat kepada Tuhan. Dikatakan supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan. Supaya kita dikatakan jangan lupa memperkatakan, menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati kita. Sehingga kita kuat bertindak hati-hati. Jadi Bapak-Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi saudara-saudara yang masih dalam keadaan sehat, jangan takut. Tetap bertindak dengan hati-hati. Juga jangan sembrono. Jangan kita salah mengartikan firman Tuhan. Karena ada beberapa orang salah mengartikan firman Tuhan. Mengutip ayat seperti dikatakan oleh Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-7. Biar 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, kepadamu tidak akan terkena. Sehingga dia dengan ceroboh menjalani hidup ini. Di tengah keadaan yang seperti ini. Nah, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi juga ada orang yang menjadi takut. Tidak bertindak, tidak berbuat apa-apa. Itu pun bukan kehendak Tuhan. Jelas? Kepada Yosua Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati. Berarti kita tetap bertindak, saudara. Saya ingin kita menganalogikan kalau saudara mau menyeberang jalan raya yang ramai kendaraan. Kalau saudara takut, saudara sampai kapanpun tidak akan menyeberang jalan itu. Walaupun saudara perlu untuk mencapai ke seberang. Tapi kalau saudara juga tidak hati-hati, sembrono, menyeberang sembarangan juga akan ketabrak mobil walaupun sudah berdoa. Yang benar adalah kalau memang kita harus menyeberang, harus bertindak, hati-hati.
Nah, inilah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Biar kiranya kita menjadi orang yang bijaksana. Seperti yang dikatakan oleh Amsal. Pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Ini orang bijaksana. Kita tidak sembrono, tidak sembarangan. Karena Tuhan menginginkan kita sampai pada selamat. Kita tetap sehat. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Sehingga kita tetap bisa memberitakan keagungan, kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal 22 ayat yang ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, menghindar. Kalau ada malapetaka. Tetapi orang yang tak berpengalaman, orang yang bodoh berjalan terus, lalu kena celaka. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk sampai masuk ke Kanaan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan kitab Tuhan. Bukan sesuai dengan akal dan pengalaman, kepintaran sendiri. Tapi kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mengarahkan. Kapan kita harus menghindar, kapan kita harus bertindak, kapan kita harus melakukan apa-apa. Karena memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih berjalan, kita masih beraktivitas, iya. Tapi yang penting kita hati-hati, ikuti peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jangan kita sekali lagi selalu merasa tahu firman lantas melakukan dengan sembrono. Karena ada orang yang mengatakan, oh kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Iya. Tapi kalau pemerintah bikin peraturan-peraturan, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Nah, firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama, saudara baca di situ, pemerintah adalah hamba Allah. Kita harus taat tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Dan memang itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita tetap taati protokol yang dicanangkan pemerintah, kita tetap menjaga hati-hati dalam beraktivitas. Nah, itu yang dikatakan Tuhan menuntun setiap langkah kita. Tuhan menyertai. Tuhan tidak menyertai orang yang sembrono. Tuhan tidak menyertai orang yang suka melanggar hukum. Baik hukum undang-undang dari pemerintah. Tuhan tidak sertai. Apalagi melanggar hukum firman Tuhan. Tuhan tidak sertai. Jadi jangan kita mengartikan firman Tuhan itu secuil-secuil lantas kita pegang itu lantas kita, wah yang penting Tuhan menyertai. Nanti dulu. Kalau kita suka melanggar hukum, kita tidak taat pada peraturan, Tuhan tidak menyertai. Itu yang dikatakan orang tidak berpengalaman. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan orang bodoh. Orang bijak kalau melihat malapetaka dia menghindar. Tapi orang bodoh jalan terus. Kenapa? Karena dia bodoh, gak ngerti firman Tuhan. Gak ngerti kehendak Tuhan, gak ngerti petunjuk-petunjuk Tuhan yang dia harus ikuti. Karena pemikirannya masih pemikiran kanak-kanak. Yang penting aku senang, yang penting aku sehat, yang penting aku dan aku. Nah, inilah kita harus mengerti bahwa Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita terus sampai pada finish bersama dengan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Ya, jelas di sini dikatakan dalam Yosua tadi pasal yang pertama ayat yang ke-9 bagian terakhir, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, kita pegang janji Tuhan ini. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tapi sekali lagi, kita juga harus genapi, ikuti ayat-ayat sebelumnya. Sekali lagi Tuhan tidak menyertai kalau kita ceroboh.
Tuhan tidak menyertai kalau kita melanggar hukum. Tuhan tidak menyertai kalau kita jalan ugal-ugalan. Ya kalau sudah berjalan di jalan raya mengendarakan kendaraan lantas mengendarai dengan cara ugal-ugalan, Tuhan tidak menyertai walaupun kita sudah berdoa. Kalau rambu-rambu dilanggar, itu berarti melanggar hukum. Ya Tuhan juga tidak menyertai. Jadi kalau terjadi kecelakaan ya, kalaupun sudah berdoa jangan salahkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Kalau dia katakan dia menyertai, itu pasti. Tapi siapa dulu yang disertai? Siapa dulu yang dibela? Nah, ini perlu kita lihat ya. Kembali kepada kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga. Kalau mendahului kedatangan Tuhan akan ada banyak sampar, penyakit dan kesusahan. Tetapi janji Tuhan kalau dia menyertai. Habakuk pasal 3 tadi ayatnya yang ke-13. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Karena penyertaan Tuhan, umat Tuhan, saudara dan saya akan diselamatkan. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Nah ini dia. Jadi tidak semua orang Kristen disertai oleh Tuhan. Tidak semua orang Kristen yang namanya KTP-nya Kristen yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Hanya orang yang diurapi. Berbicara dari pengurapan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan bukankah itu yang sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui penyataan dari Roh Kudus memenuhi gereja mula-mula. Dan terus memimpin gereja sampai hari ini. Dan apakah seorang yang dipimpin Roh Kudus sudah dipenuhi Roh Kudus lantas bebas dari penyakit, bebas dari kesusahan? Oh itu juga tidak. Tapi yang pasti, di dalam segala keadaan masalah persoalan, seseorang yang diurapi oleh Tuhan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, seseorang yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberi keselamatan, kemenangan. Oh haleluya. Jadi orang yang setia, sudah sungguh-sungguh, sudah hati-hati, taat firman, taat kepada perintah-perintah firman seperti dikatakan oleh Yosua pasal 1:7-9. Apakah dia bisa sudah terbebas? Belum tentu. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia. Virus dan kesusahan itu ada di dalam dunia dan kita ada juga di dalamnya. Berarti siapapun juga hamba Tuhan, pendeta, orang benar, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan bisa terkena. Bahkan orang yang sudah hati-hati, suka menjaga diri baik-baik, apakah bisa kena? Bisa. Kenapa? Virus nggak kelihatan. Kita tidak tahu di mana kita berada. Apakah di situ ada virus yang sedang mewabah? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Biar urapan itu tidak meninggalkan kita. Itu sangat penting. Supaya kalaupun ya seperti sekarang kita tahu beberapa saudara kita jemaat Polonia yang terpapar, dikatakan positif terkena virus COVID-19. Disinilah dikatakan jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut, karena pembelaan Tuhan pasti nyata. Itu sebabnya di dalam
Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, ini dia janji Tuhan, bukan kita bebas dari kesusahan, penyakit, virus, bukan kita bebas dari kemalangan dan penderitaan, bukan. Tetapi janji Tuhan, dia menyertai dan dia memberikan kelepasan. Haleluya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang mengalami, ya, terpapar, terserang oleh penyakit itu, virus yang sedang mewabah ini, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan kecewa, apalagi sampai mempersalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa saya sudah beribadah, saya sudah melakukan ini dan itu, kenapa saya juga terkena virus ini, saya sudah menjaga diri, saya sudah mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, kenapa saya juga masih kena? Jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan keluarga si A, oh gara-gara dia, ini gara-gara si A, si B, gara-gara si Anu yang membawa virus dari sana, dari kampung, dari manapun juga, sehingga saya juga terbawa. Tidak perlu mempersalahkan siapapun. Kenapa? Karena kita masih ada dalam dunia ini. Kita masih hidup. Kalau nanti di sana orang-orang yang sudah mendahului kita udah terbebas semuanya. Saya kalau bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dan mereka juga tahu bahwa ya ada rekan-rekan yang sudah mendahului, mereka sudah mengatakan mereka yang sudah mendahului itu justru mereka yang senang. Kenapa? Mereka terbebas. Mereka nggak akan lagi kena virus. Mereka ada di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, kita yang masih dalam dunia inilah kita harus berjuang. Itu sebabnya kita harus tetap bersemangat. Haleluya. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat mengatasi penderitaannya. Tapi siapakah yang dapat ya, menolong semangat yang patah? Kalau semangat sudah patah, sudah habis semangatnya, sudah tidak ada lagi pertolongan. Tapi kalau kita tetap bersemangat, ikuti firman Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan. Jangan menjadi kecewa karena kesusahan-kesusahan yang sedang terjadi ini. Jangan menjadi lemah karena penyakit virus yang melanda. Tapi tetap percaya penyertaan Tuhan, janji Tuhan. Kalau orang benar mengalami kemalangan, mengalami penyakit, mengalami kesusahan, itu Tuhan jamin dia akan memberi kelepasan, pembebasan. Mungkin kita akan bertanya-tanya juga, berapa lama lagi ini? Sampai kapan ini? Waktu berlalu semakin lama, bukan semakin baik. Semakin jahat dan semakin sukar. Ya memang. Berapa lama lagi kita tidak perlu tahu, itu urusan Tuhan. Karena kalau kita bertanya-tanya seperti itu terus, kita satu kali akan menjadi kecewa. Bagian kita adalah, udah percaya aja. Tuhan buat itu tidak pernah salah. Tuhan buat itu tidak pernah keliru. Dia yang melakukan semuanya. Dia yang tidak pernah salah dalam tindakannya. Namun sampai kapan? Itu urusan Tuhan. Ya. Mazmur pasal 13 ayat yang kedua. Mazmur 13 ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya sepertinya tidak didengar doa kita. Ayat 2, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku
dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Seolah-olah sudah berhari-hari bertekan begitu lama. Berapa lama lagi ini pandemi dan kesusahan akan berlalu. Sudah berdoa sepertinya Tuhan menyembunyikan diri, sepertinya tidak didengar, sepertinya. Sesungguhnya tidak demikian. Karena Mazmur 13 ini dikunci dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ya udah percaya aja sama Tuhan lah. Kepada kasih setiamu Tuhan aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Oh, ini yang membuat kita bersorak. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, keselamatan yang dari Tuhan itu pasti. Haleluya. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada ujungnya memang kebaikan Tuhan nyata. Jangan kita ragukan tentang kebaikan Tuhan. Jangan kita bertanya-tanya, Tuhan berapa lama lagi aku harus menderita seperti ini, penyakit seperti ini, kesusahan seperti ini. Tuhan sangat tahu apa yang Dia buat. Rancangannya sempurna bagi kita. Sehingga apapun yang terjadi, percayalah bahwa dikatakan kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Itu yang harus kita lakukan. Percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Untuk apa kasih setia Tuhan dikatakan? Untuk menyelamatkan. Sehingga kita setiap hari dalam keadaan apapun juga. Ini yang dikatakan orang yang bersemangat. Ketika mengalami kesusahan, dia tetap memuji Tuhan. Ketika di dalam menghadapi penyakit, dia tetap memuji Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 13 ayat ke-6 dikatakan, dia mau memuji Tuhan, ya. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, ya. Kita kalau sudah baca di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan patah semangat, saudara. Memang kita sedang berjalan untuk merebut apa yang Tuhan janjikan. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan cuma-cuma. Tapi karena kehidupan kita masih berlanjut, perjalanan hidup kita masih ada di dalam dunia ini, disitulah kita harus berjuang mempertahankan keselamatan itu. Bukan dengan kekuatan kita tentu saja. Hanya dengan kekuatan kuasa Allah. Sebabnya betapa perlu gereja Tuhan saudara dan saya menerima pengurapan kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, tapi Roh Kudus diberikan kepada semua umat Tuhan yang percaya. Supaya dia berjalan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berjalan bersama dengan Tuhan, pengurapan Allah. Dan ini yang membuat kita tidak takut menghadapi situasi dan keadaan apapun juga. Walaupun sangat menakutkan. Memang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut? Menakutkan, tetapi bukan berarti kita menjadi takut dan paranoid sehingga tidak melakukan apa-apa. Kalaupun mungkin banyak ahli-ahli memprediksi karena virus yang mewabah ke seluruh dunia ini, negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia, negara-negara miskin sudah kolaps duluan. Negara-negara berkembang pun akan mengalami dampak yang signifikan tentang ekonomi yang morat-marit, istilahnya resesi. Ya. Resesi ekonomi mungkin mengikuti, ya bisa terjadi. Dan ini memang cukup mengerikan, menakutkan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang dia di dalamnya ada urapan Allah Roh Kudus di dalam hidupnya, cara menyikapi hal-hal yang menakutkan ini berbeda.
Orang yang tidak disertai Tuhan, orang yang tidak ada pengurapan Allah di dalamnya, orang yang tidak ngerti firman Tuhan, menyikapi hal ini dia mulai menggerutu, mempersalahkan sana sini, kecewa, menolak Tuhan dan seterusnya. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita tidak seperti itu. Dan jemaat Tuhan pun diajar supaya kita tidak seperti itu. Yang ujungnya menolak Tuhan, dan kalau orang yang menolak Tuhan dia pasti binasa, tidak ada keselamatan. Tapi kalaupun kita harus masuk ke dalam kesusahan yang besar itu, kesusahan yang semakin sukar itu, dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, ya, kita langsung saja sampai pada kesimpulan ini. Bagi orang yang tetap harus ada di dalam menghadapi semuanya itu, karena memang kita masih di dalam dunia ini. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup. Kita masih hidup dan hidup kita ada di dalam dunia yang sedang banyak kesusahan ini. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ternyata kita tidak sendiri, saudara. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, yang kujalani di dalam daging ini, adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kuncinya, saudara. Sehingga kita tidak takut, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak menjadi paranoid, ketakutan, bahkan ujungnya kecewa dan menolak Tuhan. Kita akui kita masih hidup di dalam dunia yang sedang menuju ke kebinasaan. Dunia yang sedang memang mengalami banyak kesusahan. Takut wajar, itu manusiawi. Tapi ketakutan, paranoid, itu tidak wajar. Karena ada Tuhan yang menyertai. Hidupku itu bukan aku lagi, tapi ada Tuhan di dalam aku. Kalau ada Tuhan, kenapa harus takut? Roma pasal 8 ayat 31 katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa yang harus kita takutkan? Kenapa? Allah yang ada bersama dengan kita. Ketika manusia daging kita ini takut, ingatlah ada Tuhan. Hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini, dalam tubuh ini, ada Roh Kudus di dalamnya. Dan kalau ada Roh Kudus, kita tidak menjadi takut lagi. Kita menantikan kedatangan Tuhan, walaupun disertai dengan banyak kesukaran dan kesulitan. Tapi di sanalah kita bersorak. Sebagai ayat-ayat terakhir, ayat kunci, saya ingin bacakan di dalam Habakuk lagi. Ya. Habakuk pasal yang ketiga. Ini ayat-ayat yang menguatkan kita menghadapi masa-masa sukar, resesi, kesulitan apapun juga. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Karena saya ingin kita semua berkemenangan menghadapi situasi-situasi yang jahat ini. Habakuk pasal 3 ayat 16 mulai. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ada kesusahan besar, menakutkan. Tapi Habakuk dikatakan, dengan tenang ku nantikan. 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Ini resesi ekonomi yang parah. Tidak ada bahan makanan, tidak bisa berbuat apa, nggak ada, semuanya habis. Tidak ada penghasilan, hasil yang sudah ada pun hilang, habis.
Kepada siapa kita berharap? Tuhan. Karena ayat 18 katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini janji Tuhan tentang keselamatan pasti, saudara. Penyakit virus boleh mewabah, resesi ekonomi boleh terjadi, semuanya boleh terjadi. Tapi keselamatan yang dari Tuhan itu tidak pernah berubah. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita tetap melangkah, kita tetap kuat, kita tetap bersuka, bahkan bergirang, bahkan melompat. Karena keselamatan yang dari Tuhan itu sudah terjadi. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita tetap ikut Dia. Jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Dengar, simpan dalam hati. Renungkan, lakukan, taati. Dan minta pengurapan Allah, Roh Kudus menyertai. Kita masih ada di dalam dunia yang sukar ini. Tetapi percayalah, satu kali kita tetap mengikut Tuhan sampai keselamatan yang Tuhan janjikan itu nyata, yaitu kemuliaan di dalam sorga. Dan ini hanya didapat oleh orang-orang yang mau ikut firman, bukan untuk semua orang. Hanya orang-orang yang dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya mengurapi orang-orang yang berpengertian, berpikiran dewasa. Bukan soal umur kedewasaan itu, tapi soal pemahaman dan pengertian tentang firman Tuhan. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti kembali. Dan kalau Dia datang, semua hal-hal yang ada di dalam dunia ini tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan kasih yang dari Tuhan. Sehingga hari-hari yang sukar ini tidak menewaskan, tidak membinasakan, tidak membunuh iman kita. Tetapi itu makin mendewasakan, membangkitkan pengharapan kita, mengandalkan hanya Tuhan. Aku hidup di dalam dunia yang fana ini. Namun bukan aku sendiri yang hidup. Kristus, pengurapan Allah, Roh Kudus ada di dalamku. Yang akan terus menuntun langkah-langkah kita berjalan sampai menuju berjumpa dengan Tuhan Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat firman-Mu sampaikan pada saat ini bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi, memberi pengertian lebih dalam lagi bagi kami, supaya kami tidak takut dan khawatir menghadapi situasi dan keadaan yang sukar ini Tuhan. Kalau memang semua itu bisa pasti terjadi, karena dunia ini memang fana, dunia ini tidak kekal. Dan kami ada di tengah-tengahnya ya Tuhan. Tapi firman-Mu berjanji, kami tetap mendapat kekuatan, penyertaan Allah, sehingga keselamatan yang daripada-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah tetap menyertai kami, memberikan kekuatan, semangat bagi kami untuk tetap bertindak dan melakukan kehendak-Mu dengan cara yang benar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum ibadah online ini ditutup, ada beberapa pengumuman. Nanti saudara boleh baca di slide yang disampaikan, pengumuman-pengumuman yang bisa diikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Namun ada yang paling dekat, yaitu ibadah pelayan-pelayan. Ibadah pelayan-pelayan bagi jemaat GPDI Polonia, baik pelayan di dalam ibadah wadah atau ibadah umum, yaitu pada tanggal 29 Juni, ya 29 Juni, hari Selasa besok, jam 7 malam ya, jam 7 itu melalui Zoom, melalui aplikasi Zoom, semua pelayan-pelayan diharapkan ikut. Ya. Nah, dalam ibadah hari Minggu ini kita juga bersyukur, jemaat GPDI Polonia bersyukur karena di hari Minggu ini tanggal 27 adalah hari ulang tahun Ibu Gembala kita.
ulang tahun yang ke-81. Wah, Tuhan pelihara dengan begitu manis, begitu indah, tetap sehat, tetap di dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, biar kita semua tetap semangat ya. Ada di antara banyak saudara-saudara yang memang seperti saya katakan tadi terpapar sedang positif COVID. Oh puji Tuhan, Tuhan tetap menyertai selalu. Tetap semangat. Kami yang melayani ibadah pada saat ini tadi sudah dites antigen dan rupanya puji Tuhan kami semua yang melayani itu sudah dites dan semuanya negatif COVID ya. Tapi ada beberapa yang positif yang sedang isolasi mandiri di rumah atau mungkin ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap percaya Tuhan pasti bela. Kita juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kita supaya diberi kebijaksanaan para pemimpin untuk mengambil keputusan yang benar, yang tepat. Supaya semua masyarakat Indonesia boleh tertolong dan gereja Tuhan boleh tetap memberitakan firman. Ini yang paling penting saudara. Kalau saudara berdoa untuk supaya virus itu dihilangkan, tapi ujungnya apa? Pemberitaan firman disampaikan di mana-mana. Karena itu yang Tuhan sudah tugaskan bagi kita semua. Jadikan segala bangsa muridku. Beritakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah pesankan bagi kita. Kepada seluruh bangsa. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Biar kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kunaikan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kiranya di pujian ini kita berdoa buat bangsa negara kita, buat teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit, buat jemaat Tuhan supaya semua dikuatkan, disehatkan selalu. Kunaikan syukur. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Inilah yang keluar dari dasar hati kami ya Tuhan. Pujian syukur pengagungan hanya bagi-Mu Allah kami yang mengasihi kami. Dalam segala keadaan dan bagaimanapun juga yang kami alami, Engkau tetap Allah yang mengasihi kami. Engkau tetap Allah yang memberkati, melindungi, bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagi semua jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, Tuhan kami mengucap syukur atas semuanya. Baik bagi saudara-saudara kami yang hari-hari sedang mengalami penyakit, virus COVID yang menjadikan kehidupan seringkali orang menjadi takut, khawatir. Tuhan, mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri karena penyakit ini, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah dan beri kekuatan untuk kesembuhan, Tuhan nyatakan. Karena hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Kami tetap bersuka, bersemangat di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan tolong, Tuhan Yesus, banyak orang-orang lain juga yang kami tidak kenal satu sama lain juga mengalami penyakit yang sama.
Tuhan, Engkau tetap Allah yang mengasihi semua umat manusia. Kami berdoa buat semua ya Tuhan, masyarakat bangsa ini supaya dikuatkan, disehatkan selalu. Supaya Tuhan, supaya banyak-banyak orang boleh mengenal Engkau. Dan Injil diberitakan di mana-mana tempat. Beri hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa kami ya Tuhan, untuk melakukan yang benar ya Tuhan, keputusan-keputusan yang benar melalui vaksinasi dan semua itu ya Tuhan, membawa supaya bangsa ini boleh tetap disehatkan, termasuk kami yang ada di dalamnya ya Tuhan, umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini, kami boleh tetap disehatkan melalui program-program pemerintah yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena semua keadaan ini tetap ada di dalam kendali-Mu, di dalam kemahakuasaan-Mu yang mengendalikan seluruh alam semesta, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya ini ya Tuhan, jemaat-Mu diberkati sampai saat ini, dan juga kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi Ibu Gembala kami Tuhan, yang Kau genapkan umurnya lagi 1 tahun ya Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu, umur yang panjang Kau berikan, damai sejahtera, kesehatan Kau berikan, bahkan anugerah-anugerah-Mu mengikut dan menyertai. Engkau tetap menyatakannya ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kami, dan perlindungan-Mu nyata dari waktu ke waktu dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kehidupan kami, memberkati semua orang-orang yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, memberkati semua orang yang sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai kami semua ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus tetap ada dalam setiap kehidupan umat-Mu yang percaya kepadamu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Gembala yang kekasih. Sehat selalu di usia yang sudah lanjut. Tetap Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tetap setia sampai Tuhan datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Oma. Semoga panjang umur, Sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan. dan semua yang terbaik buat Oma. Tuhan Yesus memberkati. We love you Oma. Oma, selamat ulang tahun Oma. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yang penting Ibu Gembala kita the best. Selamat ulang tahun Oma. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, sukacita, hikmat, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Halo Oma, selamat ulang tahun ya Oma. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan Oma kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan untuk membimbing kami semua nih, domba-domba Oma. Puji Tuhan, selamat ulang tahun Oma. Sehat dan bahagia selalu ya. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Oma. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala GPDI Polonia. Sehat-sehat selalu, panjang umur, diberkati Tuhan. Jangan pernah bosan untuk membimbing kami, jemaat GPDI Polonia, biar kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ya Oma. Halo Ibu Gembala, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian Ibu Gembala. Halo Ibu Gembala, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah cinta kepada Tuhan, tetap semangat mengiring Tuhan, dan sukacita menjadi bagian Ibu Gembala. Selamat ulang tahun Oma, semoga di umur yang baru ini Oma semakin Jaya, jaya, jaya.